Halo, assalamualaikum. Eh, Kenalin, nama aku Siti. Aku pemilik dari online shop Nikah Store. Aku cuma mau coba explain ya, coba terangin perbedaan antara Coach. Oh sorry, it's not only one brand. Jadi perbedaan antara barang butik dengan barang outlet. Bukan perbedaan uh, apa ya, pokoknya perbedaan antara dua toko ini ya. Jadi barang outlet, barang butik atau retail, kita di sini tuh bilangnya retail ya. Barang retail itu barang yang ada di toko-toko yang di mall-mall besar, yang nggak pernah diskon. Jadi itu full price. Kalaupun diskon itu biasanya pas momen-momen tertentu ya, pas pada saat long weekend, pada saat Christmas, pada saat mungkin middle end year gitu, middle end year of sale gitu, jadi sale akhir tahun atau sale tengah tahun gitu, atau pada saat mereka akan launching produk-produk baru lagi gitu. Jadi untuk kalau ada yang mau datang, mereka biasanya sell tuh yang produk-produk lama. Nah itu barang butik ya, dan itu koleksinya kisaran harganya itu nggak nggak murah. Kalau di sini itu 100 ke atas gitu ya, kalau untuk tas-tas gitu. Kalau untuk dompet-dompet biasanya 50 ke atas, $50 ya, $50. Dan kelengkapannya sendiri untuk barang butik itu biasanya kalau kita beli di butik ya gitu, kalau kita minta box bakalan dikasih gitu ya. Dulu sih, tapi aku nggak tahu sekarang ini apa kena charge atau enggak. Tapi dulu itu kalau mau minta box, kalau minta paper bag, ya paper bag pastinya dikasih ya. Kalau minta box itu dikasih, kalau mau di kayak gift wrapping gitu juga bakalan dilayani gitu. Well, harganya mahal, Bo, nggak diskon gitu loh. Biarpun diskon juga mereka tetap tetap accommodate sih. Biasanya kalaupun diskon maksimal 50% atau 60%, kayaknya maksimal 50% deh kalau di butik itu ya. Oke, itu barang butik. Kalau untuk kelengkapannya juga ada dust bag ya, dust bag asli biasanya kalau yang bahan-bahan leather gitu. Tapi untuk dompet tuh nggak ada. Biasanya ada, kadang nggak ada kalau yang butik ya. Kalau butik, nah ini aku ngejelasin butik, butiknya Coach, Kate Spade, apa lagi, Tory Burch, yang middle end gitu loh, bukan yang high end ya, bukan yang LV, bukan yang Chanel, atau bukan yang brand-brand yang harganya tuh udah 1.000 ke atas gitu, $1.000 ke atas, itu bukan ya. Jadi yang masih 1.000 ke bawah gitu ya, yang middle end gitu. Dan Tory Burch itu termasuknya, kalau aku jarang jualan Tory Burch karena harganya menurutku terlalu tinggi gitu ya. Dan agak-agak susah gitu, agak-agak susah di tokoku gitu. Aku lebih jualnya ke middle end, ke bawah gitu. Aku sih Aldo tuh Guess yang terjangkau lah gitu. Tapi tentu saja masih asli. Jadi gitu ya. Itu butik ya, yang butik tuh begitu, barangnya selalu apa ya, baru gitu. Ya tiap-tiap tahun, tiap season pasti ada yang baru gitu. Terus sekarang barang outlet. Nah, kalau kita ke outlet itu tokonya itu biasanya bukan di mall-mall besar yang deket, yang di kota-kota gitu, bukan. Outlet kebanyakan itu di luar kota. Dari tempatku aja di sini ya, dari rumahku itu outlet kurang lebih 30 menit paling deket ya, paling dekat 30 menit, ada yang 45 menit, bahkan ada yang 1 jam lebih gitu. Itu outlet tuh nggak pernah di istilahnya di pusat kota gitu, enggak. Outlet selalu di pinggiran gitu, di pinggiran kan. Lihat sendiri kan kalau di mana, kalau di Singapura, di Malaysia, selalu bukan di kota juga, adanya di genting gitu kan, di jauh gitu.
Begitupun di sini sama di US ataupun di Kanada ataupun di Eropa, outlet itu selalu daerah pinggiran gitu ya. Oke. Dan untuk barang-barangnya untuk barang-barangnya antara outlet dan butik itu beda ya. Koleksinya tuh beda, bukan beda quality, bukan. Kalau menurutku ya, kualitinya tuh sama aja. Kan mereka sama-sama satu brand nih. Sama-sama fosil ya. Ada fosil butik, ada fosil outlet gitu. Itu mereka sama satu perusahaan gitu. Cuma mereka tuh kayak menciptakan koleksi yang lebih terjangkau harganya gitu loh. Kalau yang butik kan terlalu mahal nih. Jadi yang eksklusif kalau butik gitu. Kalau yang outlet itu lebih ke harganya tuh lebih miring. Meskipun harga bandrolnya mungkin 300, tapi kadang mereka selnya tuh up to 80% gitu ya. Dan nah, untuk perbedaan, kalau kualitinya menurutku sama ya, menurutku sama aja. Nggak ada tuh yang bilang reject atau apa. Nanti yang masalah reject atau apa nanti aku coba jelasin di video yang lain ya, biar nggak membingungkan. Ini yang perbedaan antara dua toko aja. Jadi kalau yang outlet, barang-barangnya itu beda dengan barang butik ya. Jadi kalau yang outlet itu mungkin kalaupun koleksinya itu sama, mirip, tapi beda banget. Mirip sih iya, tapi mungkin namanya beda ya. Terus kalau kita belanja di outlet, nggak bakalan dikasih dust bag ya. Nggak ada yang namanya dust bag. Jadi tuh kita keluar dari toko tuh jinjing cuma paper bag aja gitu. Dan itu pun nggak satu-satu. Kita misalnya kayak aku ya, misalnya aku kan belanja banyak nih, aku nggak misalnya aku beli 10 barang, nggak mungkin kan aku dikasih 10 paper bag gitu. Kalau minta sih iya, kalau aku sering mintanya itu di Kate Spade ya, di Kate Spade sama Coach. Aku sering minta sama mereka dan mereka ngasih gitu, extra paper bag gitu. Kalau di Fossil aku jarang minta. Jadi kalau keluar dari toko itu ya cuma nenteng itu aja, nggak ada namanya dust bag. Nggak ada juga yang namanya plastik gitu ya, plastik wrappingnya gitu kan. Biasanya tuh ada yuk barang baru gitu ya. Biasanya memang ada, cuma kan nggak mungkin kita ke Indonesia tuh wrappingnya tuh dikirim juga gitu. Itu kalau kita jualnya mahal sih mungkin it's okay lah, kita kirim semua tuh ya. Tapi kan kita juga berusaha untuk meminimalisir biaya supaya harga jualnya tuh masih oke gitu. Apalagi tuh fosil sekarang harganya tuh ancur-ancuran, di sana sini tuh bersaing harga gitu. Oke, go back, kembali ke perbedaan dua toko itu ya. Jadi barang butik ya, ini barang butik ya. Barang butik kalau udah out of season, kalau misalnya di toko di butiknya ini udah mau ada barang baru dan barang lama itu di diskon gitu kan, di sell kan, mereka biasanya di sell. Nah, kalau selnya udah selesai, terus mereka tuh nggak kejual gitu istilahnya, kan mereka nggak bakalan simpen di tokonya, mereka bakalan kirim ke outlet. Sorry, barang butik ini yang udah out of season bakalan dikirim ke outlet. Nah, biasanya kalaupun udah masuk ke outlet itu harganya tetap nggak bakalan jatuh. Tetap bakalan diskonnya tuh cuma maksimal 60%. Kalau yang Coach ya. Jadi ada masing-masing perbedaannya. Kalau Coach itu masuk ke outlet harganya maksimal tuh 60% ya. Paling ini. Nah, kalau yang Fossil sama lah gitu harganya, kisarannya biarpun masuk outlet juga masih mahal gitu. Kate Spade juga begitu sama. Cuma kalau Kate Spade udah lama banget, udah setahun ini aku nggak pernah lihat ada barang butik yang ke outlet.
mereka sih bilangnya karena produksinya tuh lagi rada kurang karena COVID begini kan, gitu. Jadi mereka tuh barang di butik tuh kekurangan barang. Jadi mereka tetap pertahanin barang-barang butik tuh tetap di butik, nggak akan lari ke outlet lagi gitu. Jadi begitu. Nah, kalau Michael Kors sama Tory Burch, aku jarang belanja yang dua brand ini ya. Cuma kalau Tory Burch setauku juga ada begitu sama. Michael Kors juga sama. Kalau udah out of season dari barang butik, mereka bakalan dikirim ke outlet gitu ya. Jadi again, kalau barang butik mungkin ada dust bag-nya ya, dust bag asli kalau yang bahan-bahan leather. Tapi setahuku kalau yang bahannya kanvas itu mereka nggak ada dust bag gitu ya. Dan kalau barang outlet sama sekali nggak ada dapat apa-apa, nggak dapat dust bag ya. Jadi that's why bukannya beberapa sih, semua online store yang jual-jual brand-brand ini, mereka tuh menyediakan dust bag pengganti gitu loh, sebagai komplimen supaya itu kelihatannya bagus. Dulu aku waktu pertama kali jualan, aku nggak tahu sama sekali hal begini gitu. Aku juga belajar dari seller yang lain, dan akhirnya ya katanya untuk mempercantik gitu loh, untuk mempercantik ke tas gitu, ada nilai value-nya tuh lebih tinggi lagi gitu. Jadi gitu ya, perbedaan antara barang butik dengan barang outlet. There is kalau quality menurutku sama, cuma kalau untuk kelengkapan beda, harga tentu saja beda juga. But satu yang kudu diingat, nggak bakalan harganya untuk Coach ya, nggak bakalan Coach harganya tuh under 1 juta yang tas-tas gitu. Barang-barang lain juga nggak bakalan. Aku akan coba jelasin hal itu lagi nanti di next video ya. Jadi itu dulu ya, semoga membantu. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, boleh tanya-tanya ke aku. Cuma untuk kalau misalnya tanya, Mbak ini fake atau asli, enggak. To be honest, aku nggak tahu sama sekali cara membedakan antara fake dan KW. Antara fake dan asli gitu. Aku nggak tahu cara bedainnya, apalagi yang Coach. Tapi kalau yang fossil, kalau yang Kate Spade, mungkin aku bisa lihat dari foto aja udah beda gitu ya. Cuma kalau Coach, Tory Burch, Michael Kors, kayaknya Coach sama Tory Burch itu yang agak-agak susah. Itu kudu bener-bener dipentelengin gitu, kudu bener-bener dipelototin, dicek detail-detailnya gitu untuk tahu mana yang asli, mana yang palsu. Karena tuh para pembuat barang-barang palsu tuh udah pinter banget gitu ya. Oke, itu dulu ya, semoga membantu. Next time aku bikin lagi hal-hal lain lagi ya, yang aku tuh gatel banget pengen komen gitu loh. Oke, semoga membantu ya. Assalamualaikum.